Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Paskah ke-7 yang juga merupakan Hari Komunikasi Sedunia ke-58. Tahun liturgi B dengan tema Ya Bapa yang Kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pesan Bapak Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Sedunia adalah kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang sungguh manusiawi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi Minggu Paskah ke-7 yang juga merupakan Hari Komunikasi Sedunia ke-58 petang ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah SCY, Kor dari lingkungan Yakobus, tata laksana dari lingkungan Yohanes Pemandi dan lingkungan Petrus II. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang ini, dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, intensi misa kita pada petang hari ini mengucap syukur bersama keluarga Anton dan Yekti atas ulang tahun anak mereka, Patricia Rintan Putri Kinanti. Mendoakan arwah bersama anak, menantu, cucu, dan cicit
mendoakan arwah Ibu Margareta Jiu Jit Fong. Bersama istri, anak-anak, menantu, dan cucu mendoakan arwah Bapak Yohanes Sungkono. Bersama keluarga Agung Prastianto Nugroho mendoakan arwah Ibu Elizabeth Sumarni, Bapak Thomas Mur Rahmat Sudibyo, bersama Magdalena Heli dan keluarga besar mendoakan arwah Ibu Paulina Maria. Semoga saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rumah Bapa mendapatkan tempat yang layak di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Ibu Bapak, saudara-saudari, umat beriman terkasih, hari ini kita merayakan Minggu Paskah yang ke-7. Gereja merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-58. Kita berterima kasih atas karya kerasulan komunikasi sosial. Kita juga berdoa bagi seluruh aktivitas dan para pelaku karya ini. Sekaligus secara konkret kita mendukung lewat derma dan solidaritas kita. Dalam perayaan ini kita bersyukur karena dalam komunikasi hatinya kepada Bapanya, Yesus memohon supaya para murid menjadi satu seperti persatuannya dengan Bapa. Sebagai orang beriman kita percaya doa Yesus juga untuk kita. Ia menghendaki kita bersatu dengannya, dengan Bapa dan dengan sesama kita. Dan Bapak Fransiskus dalam pesannya berbicara tentang kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang semakin manusiawi. Teknologi cerdas tetaplah artifisial dan tidak pernah dapat menggantikan hati yang bijaksana dalam berkomunikasi untuk membangun relasi yang makin manusiawi. Maka marilah kita merayakan perayaan keselamatan ini dengan hati yang penuh cinta dalam sukacita bersama. Kita hening sejenak. Menyadari kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita, marilah kita mohon belas kasih dan kerahiman Tuhan agar kita semua pantas di dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. kasihanilah
kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami mensucikan, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkau Bapa tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kami selalu hidup rukun dan bersatu padu membangun gereja-Mu. Kami mohon semoga kami semakin berkembang dalam cinta kasih yang merupakan pengikat persatuan baik di antara kami maupun antara kami dengan Dikau,
Semoga di hari komunikasi sosial ini kami disadarkan untuk memiliki hati yang bijaksana dan menciptakan komunikasi yang semakin manusiawi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul. Kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah digenapi nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu, ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami satu orang yang dipilih dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami, selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Bersama kami, ia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Yustus, dan Matias. Mereka semua lalu berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Telah menegakkan tahtanya di surga, setinggi langit dari bumi. Demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang
yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Menegakkan tahtanya di surga. Tuhan sudah menegakkannya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Agungkanlah Dia, hai pahlawan-pahlawan perkasa. Tuhan telah menegakkan di surga. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengarunia kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku pergi dan akan datang kembali kepadamu, dan hatimu akan bersuka cita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, suster bruder, selamat sore. Hari ini kita bersama semua gereja, seluruh gereja semesta sudah memasuki masa penantian akan kedatangan Roh Kudus. Kita juga mendoakan novena Roh Kudus, hari ini hari yang kedua menyongsong kedatangan Roh Kudus. Tapi juga bersama seluruh gereja, kita sudah disampaikan tadi pada awal bahwa kita juga hari ini merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-58. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam suratnya Bapak Fransiskus dalam Hari Komunikasi ini seakan atau memang sungguh demikian mengingatkan kepada kita bahwa di zaman sekarang ini, di baru-baru ini, ada sesuatu yang sedikit menghebohkan kita, yaitu tentang kecerdasan artifisial, yaitu merupakan suatu perkembangan dari ilmu komunikasi melalui sarana komputerisasi. Dan kecerdasan artifisial ini menghebohkan karena memang sungguh menakjubkan. Banyak hal dengan kecerdasan artifisial ini, apa-apa saja yang kita inginkan sebagai manusia menjadi mudah, menjadi gampang. Tetapi tidak jarang juga, dan bahkan juga kita sudah dengar, ada hal-hal yang dampak yang kurang baik untuk kita sebagai manusia. Nah, dari pengalaman yang baru-baru ini, sebetulnya bukan suatu hal yang baru, bagaimana kita menghadapi sesuatu yang baru itu. Di satu sisi pasti kita senang, ada banyak hal kemajuan, tapi di sisi lain juga kita juga mungkin ada kekhawatiran, ada juga melihat bahaya-bahaya yang akan terjadi.
Romo masih ingat dulu waktu kecil ya, tahun 70-an dulu di Indonesia, Romo tinggal di sini, baru mengenal yang namanya televisi. Belum berwarna waktu itu, ya, masih kayak kartun itulah ya, belum berwarna. Senang sekali dan barangnya pun belum banyak ya. Nontonnya itu ya kebetulan tetangga mungkin punya itu ya di rumah, dan TV-nya masih ada kakinya itu ya, ada kakinya. Dan biasanya kalau pas ada film Mickey Mouse atau Scooby-Doo gitu terus dikasih tahu, dulu bayar juga itu ya, seperak atau 2 perak gitu, nonton di rumah tetangga itu, sudah senang sekali kan gitu. Nah juga waktu itu ya pertama senang, tapi mulai ada masalah ya itu tadi, tiap kali kan kita minta uang jajan sama mama ya kan untuk nonton televisi itu ya kan. Nah sudah mulai ada sesuatu, ada keterikatan, dan biasanya jamnya kan tertentu. Nah itu sudah punya masalah. Begitu juga banyak perkembangan lain itu dalam sarana komunikasi atau hiburan ya. Tapi di bidang lain mungkin sekarang ini juga di bidang kedokteran misalnya ada obat yang baru ya, untuk memenuhi kebutuhan kita lah manusia ya, mempermudah kita ya. Mungkin ada yang sakit kuku ya, kena jamur. Nah sekarang itu kan bertebaran itu obat, macam-macam obat ditawarkan ya, dengan segala macam aturan mainnya ya. Paling tidak itu kita sudah mulai tertarik kalau memang kita membutuhkan itu. Mungkin pada waktu lihat pertama belum tertarik, tapi ketika kita sering lihat itu Lazada atau apa, itu kan kelihatan terus ya. Tadinya nggak pengen jadi pengen ya. Lalu mulai gimana ya caranya, tadinya gaptek, ini gimana mesennya ya, nggak tahu gitu ya. Kemudian mulai tanya yang lain, lalu mulai pintar. Nah sekarang nggak usah tanya apa-apa, pesan sendiri kan gitu. Terus menerus begitu. Lalu muncul pertanyaan lagi. Nah kembali lagi masalah CN-nya ya gitu ya. Kan itu bisa bayar COD, bisa bayar lewat bank, bisa ya semua. Lalu mulai kalau sering-sering pesan apapun ya cepet habis duitnya itu di GoPay-nya atau apa itu ya. Begitulah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, demikian juga dengan hal yang baru yang dihadapi oleh kita semua, oleh gereja, memulai kita bereaksi juga dengan kecerdasan artifisial ini. Menarik bahwa kita juga bersyukur bahwa gereja itu tidak begitu kolot lah ya, terbuka kepada semua perkembangan, dan kita diajak untuk selalu mengingatkan apa yang menjadi esensinya yang paling penting, supaya sekali lagi pesan dari Bapak Fransiskus itu kita terbuka akan perkembangan dunia ini, akan kecerdasan yang dibuat oleh kecerdasan manusia itu untuk membantu manusia, tetapi kita tetap harus menerus berdiscernment ya, pembedaan roh, atau kita juga harus tetap hati-hati. Nah dalam semuanya ini Bapak Paus mengingatkan semua yang berkecimpung di dalam dunia digital ini supaya juga mengetahui batas-batas yang perlu, dan juga mungkin norma-norma yang perlu dibuat agar apa yang menjadi kemajuan itu sungguh mendukung manusia, bukan menghancurkan manusia. Sebetulnya itulah intinya kalau nasihat untuk kita anak-anak muda, terutama yang memang sangat mengerti dan juga membutuhkan AI ini ya, kecerdasan artifisial ini, supaya menjadi bijaksana. Suatu hari Romo Heru bercakap-cakap dengan saya di kamar makan.
Saya menanyakan bagaimana perkuliahannya, dia mengeluh, wah susah sekarang ini, kenapa? Saya bilang, dia bilang, mahasiswa saya itu sekarang gampang bahasa Indonesianya apa yang gampang, menganggap remeh gitu ya, pelajaran-pelajaran itu. Lah kenapa? Saya bilang, nah itu mereka itu kita nyiapin bahan kuliah susah-susah gitu ya. Mereka menerimanya ya sekedarnya, nanti kalau dapat tugas pokoknya dengan AI itu 2 menit mereka sudah selesai katanya kan gitu. Nah, dia juga mengeluh itu ya tentang hal itu. Nah jadi untuk mahasiswa mungkin gampang ya. Kan tinggal kalau ada aplikasinya itu tinggal bilang, tolong buatkan saya pengantar skripsi tentang apa gitu ya. Lalu kan langsung dibuatkan itu. Jadi sudah ya. Kalau dulu kan mesti mikir dulu ya itu. Nah, yang perlu mungkin kesadarannya adalah untuk kita yang masih sekolah, kuliah, mengerti akan hal itu. Jangan terlalu terobsesi dengan itu, jangan sampai nanti membuat kita malas berpikir ya, malas bergerak, ya kan? Nah itu dia, jadi kita juga akhirnya, kata Santo Bapa itu, kalau begitu nanti bingung kita, ini yang robot yang mana ya? Manusianya atau komputernya ini? Lama-lama yang terjadi ya, bisa saja kita tinggal hanya menjadi robot saja. Apalagi ketika dimintain pertanggungjawaban, ya sebenarnya ini bagaimana prosesnya, kita nggak tahu ya. Nyatanya sudah dibantu oleh alat yang canggih itu. Nah mungkin itu yang bagi kita ya. Nah yang kedua tentu untuk hal-hal yang baik it's okay, walaupun juga kita masih diingatkan supaya jangan terlalu terobsesi ke situ, karena nanti akan membuat kita sendiri bodoh, tidak semakin manusiawi. Yang kedua tentu ada hal lain, dengan berbagai macam kecanggihan ini pasti tidak luput dari pikiran jahat. Pikiran jahat itu adalah menggunakannya untuk ya kejahatan, untuk mencelakai orang, untuk segala macam. Maka kita juga perlu berhati-hati tentang hal itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, dalam Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini, Bapak Suci terus mengingatkan kepada kita tentang hati, di mana kita diberi oleh Tuhan kecerdasan, pikiran sudah kita gunakan, tapi juga kita perlu tetap menggunakan hati kita. Apakah hati kita terus-menerus boleh berperan menjadi penyaring ya, penyaring dari segala macam hal yang ada di dunia ini yang kita pikirkan, jadi apakah kita bisa menjadi penyaring di dalam hati kita apa yang kita temui, hal-hal yang baru itu. Maksudnya adalah supaya komunikasi kita, informasi yang kita terima atau kita buat, kita lempar ke umum, itu semakin menjadi sungguh berarti dan berguna, bukan menjadi sesuatu yang memecah belah kita, tapi justru sungguh menjadi sarana mempersatu sebagaimana doa Yesus yang kita dengar dalam sabda Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah sekarang kita bangkit berdiri, kita bersama-sama membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ibu bapa, saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus menghendaki kita semua bersatu dengannya dan Bapa di surga. Maka marilah kita berdoa dengan penuh pengharapan dan kepercayaan bahwa Tuhan akan persatukan kita dengannya di dalam kerajaan kasih-Nya. Bagi gereja, ya Bapa, jiwailah senantiasa gerejamu dengan Roh Kudus, agar sanggup menjadi pelita bagi dunia dan penunjuk jalan ke arah keselamatan. Semoga gerejamu semakin adaptif, transformatif, dan produktif dalam mewartakan kasih dan sukacita Injil lewat kesaksian langsung dan melalui media komunikasi sosial. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, semoga Roh Kudus mendampingi para pemimpin negara dalam membasmi segala hambatan yang merintangi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan, khususnya aneka persoalan yang muncul akibat penyalahgunaan teknologi, digital, dan efek-efek negatif dari penggunaan kecerdasan artifisial secara berlebihan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang dalam kesesakan hidup, semoga sinar terang Roh Kudus memancar ke dalam hati mereka yang sedang kebingungan, agar semakin nyata bahwa Roh-Mulah penolong orang dalam kesesakan. Secara khusus mereka yang kesepian, terasing, dan kekeringan dalam relasi, sendirian dan tidak dihargai. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pekerja dan pewarta di media komunikasi sosial, semoga Tuhan memberikan rahmat kesehatan, kebijaksanaan, dan kegembiraan, agar mereka terus bersemangat, berkomitmen, dan berani mewartakan kebenaran dan berita sukacita dalam karya sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi karya pastoral komunikasi sosial di keuskupan dan paroki kita, semoga karya-karya pastoral komunikasi semakin didukung dengan tenaga profesional, fasilitas memadai, dan manajemen pastoral yang baik, agar mampu mewartakan kasih Tuhan dengan hati yang bijaksana. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini ya, semoga kami yang hari ini merayakan Hari Komunikasi Sosial dipenuhi dengan Roh Kudus, agar dalam hidup sehari-hari selalu memancarkan roh-Nya dalam cinta kasih kepada sesama, teristimewa dalam upaya membangun komunikasi yang makin manusiawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur bersama keluarga Anton dan Yekti mengucap syukur atas ulang tahun putrinya Patricia Rintan Putri Kinanti. Terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan yang telah Kau berikan kepada anak kami ini. Terima kasih atas kehadirannya dalam keluarga dan juga dalam gereja. Dan semoga dia dapat tumbuh berkembang dengan baik, menjadi anak-anak yang senantiasa berbakti kepada orang tua, juga kepada sesama yang lainnya. Kau berikan dia kesehatan, Kau berikan dia hati yang baik, yang murah hati, hati yang senantiasa tercurah dan juga kasih-Nya kepadamu sendiri. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Agung, doa-doa ini kami panjatkan kepadamu dengan rendah hati, karena kami yakin bahwa Engkau akan mengutus Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus, Putramu, Tuhan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri rela menjadi manusia seperti kami, sebagaimana dilambangkan dengan percampuran air dan anggur ini. Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami. Maka terimalah kami dan juga persembahan ini, ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah Ibu Bapa, Saudara dan Saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan cinta kasih, tanda keikutsertaan kami dalam mewujudkan keselamatan-Mu. Semoga segala usaha dan karya para pelaku karya komunikasi sosial gereja-Mu dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu dan kedamaian dunia. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau menyempurnakan misteri Paskah. Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu. Melalui persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu, Roh yang sama pada awal kelahiran gereja, telah Kau anugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu dipenuhi dengan kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap kekuatan surga serta para malaikat menyanyikan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Ibu Margareta Chiu Chitpong, Bapak Yohanes Sungkono, Ibu Elizabeth Sumarni, Bapak Thomas Mur Rahmat Sudibyo, dan Ibu Paulina Maria. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda pada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, saudara-saudari, anak-anak sekalian, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus. Amin.
Marilah kita bersama-sama mendoakan doa novena Roh Kudus hari yang kedua. Datanglah ya roh takut akan Tuhan, tembuslah hati kami, agar kami dapat menempatkan-Mu di dalam hati kami selamanya. Mampukanlah kami untuk selalu menjaga kemurnian hati, sehingga kami semakin layak menjadi putra-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mohon tujuh karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarilah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami yang penuh gejolak ini, semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah memperkenankan kami menimba kekuatan hidup dari sakramen Ekaristi ini. Semoga kami juga memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kejahatan dengan cinta kasih, sehingga akhirnya menikmati kebahagiaan di surga. Semoga cinta kasih-Mu menguasai hati kami, sehingga kami sanggup membangun komunikasi yang makin manusiawi dan memanfaatkan media komunikasi sosial dengan bijaksana dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mendengarkan beberapa pengumuman.
Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Pelajaran Sakramen Krisma. Seksi Katekis membuka kelas untuk pelajaran Sakramen Krisma yang dimulai pada awal bulan Juli. Calon peserta mulai dari usia 14 tahun atau yang saat mulai belajar sudah duduk di kelas 8. Pendaftaran peserta via Google Form. 2. Ziarah ke Via Crucis. Komunitas orang tua diberkati bersama seksi kerasulan keluarga mengundang anggota komunitas OTD dalam kegiatan ziarah pada hari Minggu tanggal 26 Mei. Berangkat bersama dari gereja pukul 6:30 pagi. Pendaftaran peserta dengan Bapak Bayu selambatnya tanggal 19 Mei. 3. Penerimaan dana. Misa tanggal 1 Mei atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikian pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan menyiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Dan sebelumnya marilah kita saling menyapa satu sama lain, saling mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya dalam perayaan ini. Terima kasih pula untuk semua pelayan liturgi yang telah membantu kita dapat beribadah dengan baik, dan semoga semua pelayanan dan persembahan diri kita ini sungguh menggembirakan dan menjadi berkat bagi satu sama lain. Kita hening sejenak. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak sekalian bersama seluruh anggota keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita pergi, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.